IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, Om Ben. Rupanya mentalitas bakal calon presiden koalisi perubahan ini tidak seberapa. Saya kira mentalnya itu mental baja. Ternyata sempuk kardus kesiram air. Misalnya tentang IKN, Ibu Kota Negara. Belum apa-apa, Pak Anies ini sudah siap melanjutkan pembangunan IKN. Sebelumnya, bahkan ketika masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, lagaknya kayak tidak ada rasa takut sama sekali. Awal tahun 2022, Pak Anies bilang kalau pemindahan IKN tak akan mengurangi kemacetan Jakarta. Lalu pada tahun ini, sesudah turun dari kursi gubernur, bicara di sebuah forum di Singapura, bilang begini, keputusan pemindahan ibu kota minim partisipasi publik. Minggu lalu waktu ketemu dengan Demokrat bilang begini, siapapun yang jadi presiden harus melanjutkan undang-undang. Itu katanya. Kan itu berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Alasannya apa? Alasannya soal IKN sudah tidak berbentuk gagasan, melainkan undang-undang. Makanya harus dijalankan. Loh, Pak Anies ini gimana toh? Ya. Undang-undang itu bukan kitab suci loh, Pak. Bisa direvisi, bisa diganti, bahkan bisa dicabut. Ini bukan dalam rangka kita setuju undang-undang IKN dicabut. Jangan salah. Paparan ini hanya meladeni pola pikir yang keliru dibangun Pak Anies. Maksudnya begini. Dulu waktu mengkritik IKN, memangnya tidak ada proses pembahasan di DPR. Lalu Januari tahun ini, kan IKN sudah jadi undang-undang. Mengapa Pak Anies saat di Singapura berlagak macan yang buas? Begitu di dalam negeri membantah pernyataannya sendiri. Sebagai mantan akademisi yang bergelar profesor, mestinya menyampaikan sesuatu itu tidak asal, Pak. Teknologi sudah canggih. Jadi kalau Anda bolak-balik pernyataan, bakal ketahuan. Masyarakat itu tahu kalau memang negara ada yang keliru. Ya dikritik saja, diberi solusi, tapi jangan ngawur kritiknya. Banyak kok contohnya, Pak. Kasus Pak Ferdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, kekayaan ayah pelaku penganiayaan, itu loh, yang pegawai pajak itu, ya harus kita kritik supaya pemerintah menertibkan. Pak Anies ini gaya-gayaan mengkritik IKN. Loh, bukankah Pak Anies datang waktu menyetor tanah dari provinsi di seluruh Indonesia untuk dilebur di pusat IKN? Saat itu Pak Anies membawa tanah dari kampung akuarium, kampung yang pernah timbul persoalan. Makanya jika berbicara itu pakai akal sehat dong, Pak. Jangan sehat akalnya untuk membohongi, untuk memutarbalikkan.
Tidak pakai emosi. Supaya tidak bikin malu diri sendiri. Kan Bapak bisa mendapatkan tuh desain IKN. Apa yang belum ada di sana? Atau yang tidak pas? Coba dikasih feedback. Politisi itu jangan asal main nyinyir. Sudah tidak bakal laku, Pak. Model begituan di Indonesia. Apa Pak Anies tidak melihat nasib orang-orang yang selalu berbicara negatif ke pemerintah? Ada Pak Gatot, ada Pak Sudirman Said, ada Pak Rafli Harun, ada Pak Rizal Ramli. Mereka pernah terlibat dalam proses pemerintahan. Karena pikirannya selalu negatif, kan jadi tidak dipakai. Mosok Bapak malah mau niru Pak Alfian Tanjung, Pak Rocky Gerung, Pak Harsu Beno Arif, apalagi Pak Suginur. Yo makin tidak didengar lagi. Apa tidak melihat bagaimana nasib Pak Amin Rais? Tahun 90-an, beliau disebut sebagai Bapak Reformasi loh Pak. Sekarang nasibnya begitu. Anaknya saja tidak semua mau masuk Partai Umat. Apalagi orang lain, Pak. Jangan merasa pernah menjadi gubernur, pernah merasa jadi menterinya Pak Jokowi, pernah menjadi rektor, lalu nasibnya tidak bakal kayak Pak Amin Rais gitu. Dulu beliau malah ketua MPR, Pak. Saya aja kasihan. Sebagai sesama muslim, saya mengingatkan kritik itu wajib. Kasih masukan-masukan yang baik. Jangan asal suudzon. Melihat segala hal yang dilakukan pemerintah itu negatif. Pak Anies apa tidak melihat bagaimana Jakarta dipegang Pak Heru Budi? Makin baik kan? Juga soal IKN. Benarkah Pak Anies akan melanjutkan IKN dengan sebaik-baiknya? Tolong paparkan alasannya. Ya, jangan-jangan berdasarkan karena sudah jadi undang-undang, otomatis tetap jalan. Itu kan aspek hukum saja. Bagian kecil itu, Pak. Atau jangan-jangan Pak Anies belum menangkap apa pertimbangan filosofis dan visi ke depan. Mengapa ibu kota pindah? Wah, bahaya ini. Kalau bakal capres tidak memaknai pemindahan ibu kota. Substansinya apa ibu kota dipindah itu, Pak? Masa saya yang harus ngasih tahu? Coba Bapak dalami dan dipelajari. Sehingga ketika berkeliling Indonesia, Anda bisa sampaikan itu ke warga. Tapi apa ya Pak Anies mau? Karena kalau bertemu pendukungnya, bicara soal IKN, dikira Pak Anies jadi pendukung Pak Jokowi. Kan gak enak akhirnya Pak ya. Bingung caranya bagaimana setuju IKN. Proyek IKN bakal menggiurkan ke depannya kan? Atau jangan-jangan dukungan ini karena masukan tim suksesnya. Kan membangun IKN butuh dana besar. Banyak investor masuk ke sana. Bisa jadi tim sukses Pak Anies memberi masukan. Dukung saja IKN. Supaya dianggap masyarakat Pak Anies bukan antitesa Jokowi. Di sisi lain, di masa mendatang, kan proyek IKN lumayan tuh diatur-atur bisa menutup biaya pencalonan presiden. Itu yang dipikirkan Pak. Makanya kemudian mendukung IKN. Wah. Bahaya juga ini kalau sudah mulai bicara proyek. Teman-teman,
Teman-teman yang menolak Pak Anies sebagai penerus Pak Jokowi, ini pentingnya punya pandangan ke depan. Jika seorang yang menjadi simbol melawan atau kontra pada berbagai kebijakan Pak Jokowi, lalu tiba-tiba mendukung, maka kita perlu membedah sisi-sisi yang lain. Dan ternyata ketemu. Dasar berbaliknya dukungan Pak Anies pada objek IKN, ada kamu di balik batu. Salah ya. Ada udang di balik batu. Ada maksud tertentu maksudnya gitu. Jangan mudah terlena. Seperti lagu lama dulu dari penyanyi Malaysia. Siapa terlena? Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Pas sekali itu judulnya. Mencari alasan. Alasan untuk dipilih dan alasan mencari bohir itu. Di titik ini kayaknya bakal menjadi titik balik Pak Anies. Untuk banyak bicara dan mendukung berbagai proyek infrastruktur yang digarap Pak Jokowi. Bisa jadi minggu-minggu mendatang, bukan hanya IKN yang dipuji Pak Anies. Bisa program infrastruktur lainnya. Parpol anggota koalisi bakal di briefing untuk merubah strategi, menaikkan citra Pak Anies sebagai penerus Pak Jokowi. Apapun, Pak Anies butuh amunisi untuk berlaga di 2024. Kalau tidak punya bahan bakar atau bahan bakarnya terbatas, akan habis sebelum pertandingan dimulai. Kabarkan kewaspadaan ini pada teman-teman yang lain. Terutama jika para kader-kader Nasdem, kader PKS, dan kader Demokrat. Bicara penerus Pak Jokowi adalah Pak Anies. Bahaya besar itu. Teman-teman, siap nyalakan alarmnya. Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.